Kisah penginjilan di Bali dimulai sejak abad ke-13. Pada masa kedatangan bangsa Portugis dan dilanjutkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-17. Beberapa misionaris dikirim ke Bali. Namun tanah ini bukan tanah yang mudah. Masyarakat Bali sangat kuat memegang adat dan budaya leluhur mereka. Tahun demi tahun berlalu. Hingga akhirnya pada tahun 1873 seorang bangsawan Bali dari Jagaraga, Singaraja, bernama I Gusti Wayang Karangasem menjadi orang Bali pertama yang menerima Injil Kristus. Anakku, I Gusti Karangasem, apakah benar engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau? Oh baik, jika seperti itu, aku akan membaptis engkau. Gusti Karangasem, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya mulai hari ini engkau akan hidup dalam kasih dan damai Tuhan. Amin. Selamat anakku. Matur suwun pendeta. Dia tidak layak tinggal di rumah ini. Aji, biar. Aku ini tidak pernah meninggalkan kalian. Aku hanya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Kebenaran? Hah? Kebenaran? Kebenaranmu membawa apa? Mulai hari ini, jangan pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini lagi. Pergi! Pergi! Gusti Karangasem sangat terpukul. Dia ditolak bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Dengan perasaan hancur dia pergi dari keluarganya. Peran yang baru dia terima justru membawa penderitaan, penolakan, kesepian, dan ketakutan. Hei pendeta, katamu dengan menjadi Kristen, hidupku akan bebas dari masalah. Sabar anakku, ada apa anakku? Hidupku hancur. Aku kehilangan keluargaku. Aku kehilangan hidupku. Anakku, mengikut Kristus memang tidak akan serta-merta membuat hidupmu lebih mudah. Tapi yakinlah, Tuhan akan menyertai engkau. Kalau begitu, biar aku kirim kau bertemu dengan Tuhan. Setelah kematian Pastor Van der Vroom, pemerintah Belanda menarik seluruh misionaris. Penginjilan dilarang di Bali. Lebih dari 50 tahun, tanah ini kembali diselimuti kegelapan. Namun kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Tahun 1930, pintu penginjilan kembali dibuka. Seorang misionaris Tionghoa bernama Sang Tuhan datang ke Bali. Awalnya dia datang untuk menginjili orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Bali. Sang Tuhan sering mengajak orang-orang Tionghoa tersebut untuk bernyanyi memuji Tuhan di depan rumahnya. Sini kita berlari yuk, sini. Ayo, cepet ya, nanti cuaca hujan nih.
lagu Yesus ya? Jangan-jangan mereka percaya Yesus ya? Coba dengar lagi, Bli, dengar lagi. Gak salah dengar ini ya? Aku Panrote, aku dukun tersakti jagat. Kalau ada satu orang, bahkan berapapun yang menginjakkan kakinya di tanah Bali, akan kubinasakan dia. Panrote, saya lagi ritual ini. Apa untuk sini? Pak Lote, saya melihat ada orang asing, Pak Lote. Orang asing kau bilang? Iya, dia Di mana orang asing ini? dia menyebarkan agama baru, Pak Lote. Agama asing. Banyak yang terpengaruh. Bawa aku kepadanya. Bunuh dia. Baik, Pak Lote. Dengan penuh kemarahan, Paloti bergegas mencari sang Tuhan. Akhirnya mereka bertemu di tepi sungai Yepong. Di tempat itu, Paloti menantang sang Tuhan bertarung. Wahai para leluhur, berikan kekuatan kepadaku supaya kubinasakan orang asing ini. Om Nitiang Nyundring para leluhur. Tuhan Yesus, aku hanyalah hamba-Mu. Lindungilah pekerjaan putranya ini. Cukup! Aku mengaku kalah. Kau lebih sakti daripadaku. Dewamu pasti lebih kuat daripada dewaku. Jadikan aku muridmu. Bukan karena aku lebih sakti, tapi aku punya Tuhan yang menjaga dan melindungi. Kau punya Tuhan. Ya, Siapa Tuhanmu? kamu mau kenal dia? Ajarkan aku tentang Tuhanmu. Mari, mari. Akhirnya, Paloti dan para pengikutnya pun menyerahkan dirinya untuk menerima Kristus. Pada hari itu sejarah penginjilan kembali mulai terbuka. Dan sejak saat itu semakin banyak jiwa yang datang menerima Kristus. Terang yang sempat padam, kini bersinar kembali. Saudara-saudara, Allah telah memakai orang-orang Tionghoa menjadi alatnya untuk menyatakan karyanya di Pulau Bali ini. Dan hanya oleh karena anugerahnya saja, Injil pun boleh semakin berkembang di Indonesia. Salah satunya melalui gereja-gereja Tionghoa. Saudara-saudara, sebagai warga gereja Tionghoa, sebagai saudara seiman di dalam Kristus, kiranya kisah Sang Tuhan semakin membakar semangat pelayanan dan penginjilan kita. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan dan bersama mewujudkan kemajuan Injil demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih dan Shanti Chufuni.